Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menjelaskan tentang tugas satu pemrograman web ya. Di sini saya sudah membuat codingannya, dashboard, index.html, stock.html, tracking, dan work in progress. Jadi di sini untuk work in progress saya sengaja langsung jadikan satu ya supaya tidak terlalu panjang karena ini cuma sekedar simple web yang isinya cuma tulisan work in progress begitu. Di sini saya pisahkan untuk JS-nya saya terdiri atas dashboard.js, data.js, di sini data bawaan dari kampus. Lalu dashboard.js ini untuk dashboardnya, lalu kemudian script.js ini saya yang untuk script umum maka saya tuliskan di sini seperti aksi home dan aksi logout. Itu untuk umum karena dia berlaku universal begitu. Jadi saya bisa bisa membedakan dari yang lain supaya tidak berpengaruh dengan JS yang lain, JavaScript yang lain. Lalu ada stock.js di mana ini miliknya stock.html, tracking.js, dan login.js of course tentu saja. Lalu untuk CSS saya bedakan menjadi 4, dashboard.js, login.js, stock.js, dan tracking.js. Kenapa saya bedakan? Supaya tidak terjadi tumpang tindih antara satu halaman dan satu halaman yang lain begitu. Untuk pertama saya ingin menampilkan dulu eh awak menampilkan dulu gimana ininya bentukan website yang sudah saya buat di sini. Sebentar, saya tampilkan dulu. Oh, nggak bisa langsung ini ya, berarti saya harus close dulu bagian sininya ya, sebentar. Eh Sebentar, saya coba dulu untuk Windows. Oh, ini nggak ada tampilan ya, berarti sebentar. Karena tadi ada error sedikit, jadi nggak bisa langsung di ini, karena saya nggak pakai live server, di mana kenapa kok saya nggak pakai live server, karena saya ingin nampilin kalau misalkan utuhnya seperti apa kalau di dalam sini ya, di websitenya itu. Nah, di sini seperti yang sudah saya bikin, saya punya beberapa ini email yang udah bawaan dari kampus. Di sini coba kita masukkan pakai rina@ut.ac.id. Oke, di sini kita pakai passwordnya Rina123. Oke. Sebenarnya ada remember me dan forgot password, tapi di sini saya pakai dummy. Untuk forgot password dan register saya gunakan dummy saja untuk biar satu itu biar nggak berat. Nanti kalau misalkan ini feature-nya masih work in progress ya. Jadi nanti kalau misalkan mau ditambahin feature untuk data register dan forgot password dalam bentuk modal juga nggak ada masalah. Nah, di sini karena dia udah semoga kerekam ya. Nah, udah langsung masuk. Tadi itu sebenarnya ada pop up gitu tulisannya dispatch saya welcome Rina tuh ini. Oke, di sini saya bikin beberapa di dashboard saya bikin ada tracking pengiriman ini langsung mirror ke website trackingnya. Jadi sebenarnya website trackingnya ada beda sendiri lagi, tapi ini saya gunakan mirror. Lalu ada stok bahan ajar di sini. Nah, di sini stok bahan ajar yang sudah saya bikin. Websitenya di-include-kan sebenarnya bagian untuk yang stok bahan ajar ini, untuk yang bagian tab apa sih form ini, itu sebenarnya kalau kita gunakan multi role, stok bagian isi dari data ini itu akan lebih baik kalau misalkan masuk ke role admin, bukan role UBBJ UT. Kenapa? Karena nggak ada mahasiswa yang bisa isi ini ya, kecuali di adminnya begitu. Lalu ada history transaksi, di sini kita ada work in progress. Nah, di sini kalau kita klik bahan ajar, kita bakalan langsung masuk ke stok bahan ajar begini. Kemudian jika kita masuk ke home lagi, saya bisa masuk ke tracking pengiriman. Jika kita masukkan nomor tracking pengirimannya akan sebentar saya ambilkan dulu nomor tracking pengirimannya karena saya sendiri agak lupa. Oke, di sini ada 202.134 sebentar. Waduh, nggak bisa di-copy. Oke. Nah,
Kalau kita lacak, maka detail pengirimannya ada nomor delivery order, Rina Wulandari, status dalam perjalanan ini seperti ini, gitu. Untuk bagian sini ini cuman animasi buat pemanis saja ya, biar nggak terlihat kosong gitu aja. Lalu kita bisa langsung masuk ke home atau langsung masuk ke logout jika kita ingin ngecek, tapi kita sini masuk ke home aja ya. Balik lagi ke yang awal. Nah, di sini saya nggak ngerti ini isi dashboard mau diisi apa, jadi saya isikan kotak-kotak begini aja. Dan to this Twitter di sini tentu saja ini dummy, cuman sekedar ini aja, tulisan aja tempelan. Tapi kalau misalkan nanti mau dibikin ada withernya sendiri juga bisa. Dan di sini seperti biasa ada jam Monday November 3rd 2025. Lalu di sini jamnya untuk sekarang jam 10.01.53. Iya saya emang agak mepet kalau ngerjain. Oke. Kalau misalkan di dalam sini apakah masih bisa berfungsi ininya? Masih bisa. Nah, seperti ini. Kalau yang bagian sini tadi saya pakai iframe ya. Kalau bagian sini ini dashboard yang tadi. Jadi dashboardnya itu sebenarnya saya bikin ada tracking, ada stok itu tadi masuknya ke sini, ada tracking masuk sini, historinya tadi pakai WIP. Oke, sebentar. Kalau gitu saya jelaskan untuk per bagian dulu dari codingan ke dashboardnya. Karena tadi ada error. Oke, selanjutnya saya mau menjelaskan tentang perbagian ya di sini. Saya gunakan live server untuk bisa menjelaskan tentang perbagiannya. Sebentar. Left page show the box sih. Browser, sorry. Nah, di sini. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk penampilan saya jelaskan dulu untuk penampilan utuhnya seperti apa tanpa live server. Karena untuk live server di sini jelas ada beberapa JS yang agak nggak bisa langsung keluar. Contohnya seperti pop up itu nggak bisa langsung keluar. Jadi saya mau nunjukin soal pop upnya, tapi kayaknya tadi juga nggak keluar. Ya udah nggak apa-apa. Oke, jadi di sini saya seperti biasa untuk login saya gunakan image untuk yang bagian sini ya, untuk bagian avatarnya saya gunakan image. Kenapa? Tapi di dalamnya ada div-nya, saya kotakin dulu untuk div, lalu kemudian saya masukkan image. Untuk bagian form di sini saya jelas menggunakan form dengan ID login form, lalu kemudian login dan seperti ini. Lalu di bagian bawah untuk data JS itu sendiri, data.js itu data bawaan kampus, lalu kemudian saya masukkan lagi login.js untuk bagian JS-nya. Data.js ini mengacu ke bagian data.js yang seperti ini yang sudah saya masukkan tadi. Kita gunakan misalkan katakanlah rina.ac.id. Nah, ini bakalan langsung masuk ke dashboard seperti itu. Nih. Kalau kita masukkan, nah seperti ini bakalan langsung ke bagian dashboardnya. Maaf ya, ini saya tampilannya otomatis masuk ke langsung tampilan mobile. Kenapa? Karena tidak bisa kalau untuk kita gunakan langsung ke tampilan biasa. Dikarenakan ini ya, apa sih, kalau untuk tampilan biasa, kalau untuk tampilan desktop, makanya tadi saya pengennya kan untuk utuh dulu. Ini karena tampilan mobile, ini kenapa? Karena bagian ininya terlalu kecil untuk bisa ditampilkan untuk tampilan desktop. Nah, kalau sekarang udah bisa masuk ke tampilan desktop seperti ini ya. Oke, ini kita logout dulu. Oh, ya ampun, ini logoutnya harus pakai harus pakai tampilan 2 lagi. Oke, ini kita logout dulu. Oke, nggak bisa di logout dari sini, bagus. Sudah nggak apa-apa, kita masukkan lagi tampilan ke awal. Saya bisa geser-geser ini sebenarnya karena dia nggak ada database ya. Nggak ada database, nggak dikonekin ke database. Kalau dikonekin ke database, jelas nggak mungkin bisa digeser-geser seperti ini. Gitu. Oke, jadi seperti ini kalau misalkan kita masukkan ke Siti Marlina itu juga bisa. Jadi untuk tampilannya jadinya seperti ini. Kalau untuk Siti Marlina maka langsung akan ada perubahan di bagian sini. Good morning Siti Marlina, jadi gitu. Kalau untuk masuk ke Doni Setiawan maka dia juga langsung akan refer ke Doni gitu. Doni Setiawan.ut.ac.id lalu masuk Doni 123. Nah, role-nya sendiri saya masukkan ke dalam sini. Ini untuk bagian fakultas tadi kan UTT-BJ, lalu kemudian masuk ke admin ya admin, seperti itu. Nah, itu kalau di situ bagian itunya tadi saya masukkan pakai login.js gitu. Jadi tergantung. Jadi orang yang masuk di sini nggak langsung bisa login. Jadi login, setelah itu loginnya disimpan dulu di
local storage, baru kemudian dipanggil lagi di bagian dashboard gitu. Jadi di sini ada JSON Strongify, ini fungsinya untuk nyimpan data di bagian local storage-nya, begitu ya. Nah, ini ada alert, email atau password salah. Ini nggak bisa langsung keluar apa kalau misalkan ada di tampilan live server. Kenapa? Karena di sini terbatas ya untuk bagian live servernya. Oke, untuk login.css mungkin sepertinya sudah seperti biasa, dia ada wrap, ada H1, ada input, ada seperti ini, container label input. Untuk full codingannya nanti saya akan masukkan ke dalam GitHub saya. Namun untuk bagian ini akan saya kirimkan manual ke UT. Oke, lalu kemudian untuk dashboard, kita move ke bagian dashboardnya seperti yang sudah dilakukan tadi. Nah, di sini kita masih pakai tampilan Doni Setiawan. Bagian sidebar, ini karena dia tampilannya ini ya, tampilan mobile, saya rubah dulu ke tampilan desktop. Nah, di sini untuk di sini ada bagian sidebar, saya gunakan juga navbar, lalu kemudian saya gunakan di bagian sini dummy aja sebenarnya. Ini bisa diisi apapun itu. Di sini saya separuhan. Nah, gini. Untuk di bagian sidebar ini terdiri saya pakai navigasi, jadi pakai nav. Nah, ini saya gunakan di bagian sininya seperti ini. Ini kalau misalkan masuk ke history transaksi langsung bakalan masuk ke work in progress karena memang belum dipakai, belum dibikin. Ini juga masuk work in progress. Jadi dari sini navbarnya saya link ke ini ahref HTML. Jadi saya langsung linknya ke bagian tulisannya gitu, bukan ke bagian ikonnya gitu. Lalu setelah navbar saya untuk main kontennya, saya ada ini bagian kecil-kecil yang bagian di atas. Nah, ini bagian main konten. Sebelumnya saya jelaskan dulu untuk bagian header-nya ya. Di sini saya ada div class, header class ada satu. Nah, ini saya gunakan H1. Lalu kemudian bagian sini saya pakai P. Lalu ada bagian search bar-nya. Ini nggak tampil di sini kecuali ini ada tampil dikit nih. Nah, ini kecuali kalau tampilan desktop bakalan lebih bagus ya. Karena bagian mobile saya nggak pakai search bar. Kemudian di sini ada toggle. Nah, di sini kalau misalkan bisa diganti ke bagian light atau dark. Ini opsional ya, bukan fitur dari kampus sebenarnya, bukan bawaan dari tugas. Tapi saya lebih suka kalau kadang-kadang saya bosen kalau pakai light, kadang saya lebih suka pakai dark gitu. Itu preferensi aja. Lalu kemudian saya gunakan untuk yang ini. Itu bagian time selector, lalu kemudian saya gunakan untuk rows user profile. Ini masih sama, saya pakai image aja di bagian sininya biar nggak terlalu berat. Lalu kemudian username dan user role. Jadi ini gue sama, kalau misalkan kita nggak login bakalan tulisannya cuman gue sama role dan hello guys di sini. Lalu untuk mode tab saya gunakan button masing-masing untuk yang sebelah sini. Dia pakai button, saya tampilkan aja dulu. Nah, saya pakai button mode class, lalu kemudian switch mode. Nah, di sini saya pakai dashboard. Saya pakai dashboard, tracking pengiriman, stok bahan, dan satu lagi history transaksi dan satu lagi button yaitu button logout button. Kenapa kok saya gunakan di sini kita pakai div logout buttonnya? Karena seperti ini. Jadi ada bos saya itu kemarin nemu bug di bagian codingan saya. Kalau karena dia pakai button, otomatis dia ada ngaruh dari tiap-tiap tiap-tiap apa sih tiap-tiap ininya halaman yang dimasukkan. Jadi buttonnya itu unik tergantung dari halamannya. Karena saya makanya kan untuk yang CSS sama login saya pisah. CSS-nya supaya apa nggak saling tumpang tindih gitu untuk mengurangi kemungkinan bug yang nggak perlu. Nah di sini karena saya awalnya itu saya pakai button, ketika saya masukkan ke bagian yang ini stok bahan itu buttonnya lari sesuai dari stok bahannya. Nah di sini kan saya masukkan di sini ada efek khusus tombol tambah data. Lalu kemudian efek khusus tombol beli. Efeknya itu bakalan seperti apa? Saya masuk dulu ke halaman, nah di sini stok bahan, informasi bahan ajar. Nah, di sini jadi ketika kita masukkan tambah data, dia nggak langsung bisa. Kalau untuk beli dia bakalan langsung dibeli seperti itu. Itu nanti home-nya itu bakalan keluar tanda plus seperti ini. Saya nggak mau begitulah ya. Jadi makanya saya gunakan div di sini. Jadi dia div yang nyamar sebagai button gitu. Tapi saya rasa nggak ada masalah ya, itu pinter-pinteran developernya aja sepertinya mau dibikin seperti apa. Di sini ketika kita masukkan barang, misalkan kode lokasi saya, ini terserah aja ya, karena ini otomatis angka, ini angka. Nah,
ditambahkan dan di sini ada 1, nah di sini, ini, untuk stok bahannya. Tapi karena di sini bisa beli, harusnya ini pakai CRUD, jadi ini nggak bisa di-remove karena saya nggak bikin, tombol apa sih, proses untuk remove-nya, jadi saya cuma tambahkan tambah data aja ini kalau misalkan udah ditambahkan, gitu. Jadi nanti bisa di-refresh lagi untuk bisa ngerubah ke yang lain, kalau misalkan mau ditambahkan data lain, gitu. Jadi begitu. Makanya kenapa kok saya pakainya dia div dan ini pakai span. Kita pakai ke home lagi. Lanjut ke bagian tracking, saya belum menjelaskan. Untuk bagian tracking, sistem tracking. Jadi kalau untuk sistem trackingnya saya di HTML-nya itu ada seperti ini, home button, otomatis home button, dan logout button. Lalu kemudian saya masuk ke sistem tracking, di sini ada H1, ini pakai H1, sistem tracking paket, lalu kemudian saya pakai di class search box dengan noper DI input dan langsung button on click, klik tracking, lalu kemudian lacak button, dan bagian sini saya gunakan animasi simple animasi supaya nggak kosong aja seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi di sini ada apa sih, ada ini ini loh apa sih, truk jalan warna biru gitu, biar lucu aja. Nah di sini nyambungnya ke tracking.css, jadi semua animasi dan semua yang ada di page ini bakalan masuk ke CSS-nya, bakalan masuk ke tracking.css di sini ya. Termasuk juga animasi dari hill-nya, dari tree-nya, dari mananya, dari truk-nya, itu juga masuk ke dalam sini. Lalu setelah itu saya hubungkan juga karena dia otomatis perlu ada JS-nya, maka di sini saya gunakan 3JS, script.js di mana tadi untuk home dan logout, data.js untuk pengambilan data, dia data dan delivery order-nya kita masukkan ke sini, dan tracking.js gitu. Tracking.js untuk event yang ada di page-nya ini seperti apa. Jadi seperti kita langsung masukkan aja data.js-nya. Di sini kan tadi sebelumnya ada nomor delivery order punyanya Agus Pranoto. Nah, di sini kita klik lacak maka langsung keluar gini. Ini dari data saya. Gitu ya. Dari data.js saya tampilkan dalam bentuk seperti ini. Ini langsung bisa. Gitu. Untuk stok.js untuk kemudian saya ingin menjelaskan tentang stok seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini kita balik lagi ke bagian materi stok, ke bagian informasi bahan ajar yang berupa stok ya. Sini. Stok.html sama seperti tadi, kita ada home dan logout, lalu kemudian ada bagian bahan ajar. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sebaiknya ini masuk ke bagian admin karena tidak ada mahasiswa yang bisa ngisi bagian sini sebagai admin. Tapi kalau seperti itu berarti kita gunakan multi role. Tapi kalau multi role, otomatis kita harus sembunyikan form ini di bagian depan. Jadi di bagian stok HTML-nya di sini nggak bakalan langsung keluar dia seperti apa. Disembunyiin dulu, baru nanti ditampilkan dalam JS gitu. Ketika sudah masuk, kita udah masuk ke role admin, maka berarti JS-nya aktif, lalu kemudian masuk ini, otomatis itu masuk ke local storage juga. Nah, di sini kita ada kode barang, teksnya dalam bentuk ya seperti yang input type-nya, kita untuk kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis, dan edisi nggak masuk. Jadi 4 ini kita gunakan teks, lalu kemudian 2 ini kita gunakan number. Untuk input URL kita tambahkan seperti biasa teks juga gitu. Tapi ini opsional, saya nggak membuat ini langsung ini ya gambar ya, karena ini versinya cuma dummy aja gitu. Tadi kan kita sudah coba menambahkan, tapi karena kita gunanya di sini cuman dummy aja, jadi nggak langsung ketika kita refresh otomatis tambahan ini hilang. Gitu. Lalu kemudian kita langsung cek sistemnya ini bagian front end-nya seperti ini, kita langsung cek di bagian dalamnya saja, mesinnya seperti apa. Untuk mesinnya seperti ini, jadi kita ada fungsi render kartu bahan ajar. Jadi kita, ini tuh kartu bahan ajarnya. Gitu. Di dalam sini saya tampilkan ada pengantar ilmu komunikasi dan di sini ada langsung di image set item yang sudah saya masukkan tadi. Ya. Sebentar. Nah, di sini ada strong, kode item, apa segala macam. Ini kalau misalkan item cover ya, kalau misalkan ada item covernya maka masuk ke item cover di sini kebetulan ada kan tadi ada di data.js ya.
Kalau misalkan nggak ada, ya bakalan tampilannya default. Tampilan defaultnya itu seperti apa? Seperti contohnya nih, saya masukkan satu lagi untuk kelihatan. Nah, di sini udah ditambahkan, ini tampilan defaultnya, alias dia putih aja kayak gitu. Jadi dia nggak ada tampilan apa-apa. Tapi untuk kode edisi lokasi sesuai dengan yang bagian atasnya ini, dan langsung tombol ini bakalan langsung muncul. Dan kalau dibeli pun masih bisa dibeli gitu. Seharusnya kalau kayak gini nanti bisa refer ke bagian ada check out produk gitu. Tapi ya sekali lagi karena ini cuma dummy dan nggak keterbatasan waktu, jadi otomatis nggak bisa bikin seperti itu. Kita masuk ke append child card, container append child card, which is ini tuh artinya dia kita pakai fase inherit, bagian atas-atasnya gitu. Lalu kemudian ada render card dan efek tombol klik beli lah. Di sini dia ada tombol button seperti yang sudah saya bilang tadi. Tag name-nya button. Ini kalau misalkan semua button yang ada di tombol ini bakalan kena dari efek ini. Makanya saya tadi pakai yang bagian atas. Ini tuh pakai div sama span dan itu nggak apa-apa. Jadi tuh pinter-pinteran ininya aja gimana caranya kita ngilangin bug-nya lah ya. Karena kan kalau kalau kita dari user experience-nya kan yang penting gimana caranya ini kelihatan bagus aja. Mesinnya udah terserah developer gitu. Oke, jadi di sini kita tambahkan logika datanya. Nah, kode lokasi, value, get element by ID, dan kode barang, nama barang yang sudah kita masukkan semua tadi. Stok dan cover. Nah, if kode barang, kalau misalkan tidak ada kode barang dan nama barangnya, maka harusnya ada keluar alert kode barang dan nama barang wajib diisi. Lalu ini kalau misalkan reset tampilan ke tombol awal. Nah, kemarin tuh saya nemu ada bug-nya di sini, bahkan nggak ada datanya aja udah ada ditulis ditambahkan. Itu kan bikin bingung, makanya saya tambahkan reset tampilan tombol ke awal. Jadi kalau memang nggak ada yang diisi, maka itu nggak akan berubah jadi ditambahkan di sini. Push data bahar ini ke render cards. Jadi bakalan muncul render card baru, bakalan muncul card baru dengan data seperti ini. Cocok kan? Nah, kayak kode lokasi, kode barang, edisi, stok, dan cover gitu. Oke, sebentar saya cek dulu. Oh ya, masih ada sekitaran 10 menit. Ada. Oke, terima kasih. Mungkin sampai sini dulu karena waktu perekaman sebenarnya hanya sekitaran 15 menit maksimal. Jadi untuk sisanya biar nanti dicek sendiri secara manual ya, Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.